Kalau peserta pemilu menjadi pengawas pemilu, bukannya itu menimbulkan masalah, Bu? Halo Sobat Bawaslu, berjumpa lagi bersama kami Bawaslu Kabupaten Tabanan. Dalam segmen obrolan Balai Bengong, sejarah pengawasan pemilu di Indonesia Part 2. Yuk kita simak. Betul sekali deh, apalagi pada saat itu penyelenggara pemilu juga bukan dari lembaga independen, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah di bawah Kementerian Dalam Negeri yang disebut dengan Lembaga Pemilihan Umum atau yang disingkat dengan LPD, Bu. Sing LPD, LPU. Oh, LPU. Biasa nggak ada kredit. Pakai LPD, pakai orang. Terus bagaimana pelaksanaan pemilu pada saat itu, Ibu? Jadi begini deh, karena peserta pemilu menjadi pengawas, ikut menjadi pengawas, kemudian pemerintah menjadi penyelenggara pemilu, tentu banyak kecurangan yang terjadi di sana. Banyak permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan pemilu. Dan puncaknya pada pemilu tahun 1987, itu terjadi banyak protes terhadap hasil pemilu tersebut. Adanya berbagai protes yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, akhirnya memaksa lengsernya Presiden Soeharto dan kemudian digantikan oleh wakil presiden yaitu Bapak B.J. Habibie. Nah, setelah lengsernya Presiden Soeharto yang juga meruntuhkan era Orde Baru, kemudian ada dorongan atau desakan daripada masyarakat agar melakukan percepatan pelaksanaan pemilu yang seharusnya dilakukan tahun 2002, kemudian dipercepat menjadi tahun 1999. Nah, di pemilu tahun 1999 ini ada hal fundamental yang berubah dari pemilu di era Orde Baru. Terkait peserta pemilu kan Bu, yang sebelumnya pada era Orde Baru yang diikuti oleh 2 partai dan 1 golongan karya, pemilu tahun 99 diikuti 48 partai politik. Betul sekali nih, itu salah satunya. Ada lagi satu yang sangat fundamental yang berubah di pemilu tahun 1999. Ada satu lagi yang berubah. Terbentuknya panitia pengawas pemilihan umum yang bersifat bebas dan mandiri. Wah, keren, Bli. Kalau bersifat bebas dan mandiri, itu berarti keanggotaan panitia pengawas pemilu tidak berasal dari partai politik dong. Ya iyalah deh, keanggotanya dari unsur hakim, perguruan tinggi, dan unsur masyarakat. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dek Sariawan, di mana panitia pengawas pemilu itu sudah bersifat mandiri dan bebas. Jadi bebas dari unsur peserta pemilu yaitu partai politik. Tetapi panitia pengawas pemilu ini masih bersifat ad hoc. Nah, dan selanjutnya untuk pemilu tahun 2004, ini ada lagi hal yang berubah secara fundamental terkait dengan pelaksanaan pemilu itu sendiri. Oh, saya tahu Bu. Untuk pemilu tahun 2004, kita memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Betul sekali, Ani. Tetapi ada satu lagi yang berubah terkait dengan keanggotaan panitia pengawas pemilu. Oh iya, unsurnya sekarang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pers, dan tokoh masyarakat. Nah, panitia pengawas pemilu yang mengawasi pemilu di tahun 2004 itu sama dengan panitia pengawas pemilu di tahun 1999 bersifat ad hoc. Nah, dengan adanya perkembangan zaman, kemudian dibutuhkanlah lembaga pengawas pemilu yang bersifat tetap. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007, dijadikanlah Bawaslu sebagai lembaga yang bersifat tetap. Dan pelantikan pimpinan Bawaslu yang pertama itu dilaksanakan tanggal 9 April tahun 2008, yang kemudian selanjutnya dijadikan hari ulang tahun Bawaslu Republik Indonesia. Oh, jadi itu dasarnya kita memperingati hari ulang tahun Bawaslu yang ke-17. Sedangkan pemilu sudah mulai pada tahun 1955. Betul sekali, baru paham ya.